Halo guys, kenalin gue Anissa. Jadi gue tuh baru di sini guys. So I hope you guys suka sama video-video gue nanti selanjutnya ya. Nah, di konten video hari ini gue tuh bakalan ngebahas laptop-laptop rilisan terbaru dari bulan Januari sampai bulan Maret kemarin. Karena kita tuh sekarang kan udah masuk di kuartal kedua ya. Kita udah masuk di bulan April. Jadi gue bakalan ngerangkumin laptop-laptop baru buat kalian yang kemarin tuh baru rilis. Jadi penasaran sama line apa aja? Tonton videonya sampai habis. Oke guys, buat laptop yang pertama itu ada Lenovo 14A Chromebook Gen 3. Nah, dia ini pertama kali dikenalin di event CES atau namanya tuh Consumer Electronics Show di tahun 2023. Nah, Chromebook ini tuh memang jatuhnya laptop yang terjangkau yang memang dirancang khusus buat siswa ataupun guru. Laptop ini material atas penutupnya itu aluminium yang bikin kelihatan simple tapi tetap kelihatan elegan sama profesional. Nah, kalau kalian pakai laptop ini buat tugas kayak komputasi dasar, kayak pengeditan dokumen, browsing, email, atau bahkan kalian pakai Microsoft Office, itu masih aman banget guys. Tapi kalau udah kalian masuk ke gaming atau editing video, itu menurut gua agak berat ya, karena itu spesifikasinya kayak gini. Oke, buat Chromebook ini itu beratnya sekitar 1,4 kg dengan display 14 inch HD 1920 x 1080 pixel yang udah mendukung touchscreen dengan prosesor AMD A4 9120C, RAM-nya 4GB DDR4 dengan penyimpanan eMMC 32GB, grafis AMD Radeon R4, sistem operasi Chrome OS, baterainya 57Wh hingga 10 jam pemakaian. Audionya speaker stereo dengan dukungan Dolby Audio dan juga ada port, 2 port USB-C, 1 port audio combo jack dan juga 1 port SD card reader. Nah, kalau di CES 2023 kemarin Lenovo itu ngenalin laptop di segmen edukasi yang mana cocok buat siswa ataupun guru. Nah, kalau brand HP ini lain cerita guys, dia tuh ngenalin laptop di segmen bisnis premium yang mana serinya itu HP EliteBook 1040 G10. Nah, kenapa laptop ini dijulukin segmen bisnis premium sih? Karena emang laptop ini itu punya banyak banget fitur yang ngebantu kamu buat bekerja, memudahin kamu buat bekerja. Nah, contohnya aja di laptop ini itu ada fitur Intelligence Hibernate yang mana mudahin kamu itu kalau lagi WFH. Nah, mode ini tuh gunanya buat maksimalin penggunaan baterai biar waktu kalian kerja sampai akhir itu bakalan awet terus baterainya. Oke, langsung aja kita masuk ke spesifikasi lengkapnya. Beratnya 1,18 kg dengan display IPS 14 inch dengan resolusi 2K, touchscreen dan refresh rate up to 120Hz. Viewing angle-nya sampai 180 derajat. Prosesor Intel Gen ke-13 U-Series dan P-Series options. RAM-nya 64GB DDR5 dengan penyimpanan SSD 2TB M2. Sistem operasinya Windows 11 Pro for Business. Grafik Intel Integrated Graphics dengan baterai 38Wh hingga 51Wh jika dalam mode saving battery. Dual speakers from Bang & Olufsen dengan ada port 2 port Thunderbolt Type-C, 2 port Super Speed USB Type-A, 1 port HDMI 2.0, 1 port nano SIM, 1 port combo headphone atau mic, dan juga ada 1 smart card reader. Oke, buat yang ketiga itu ada Asus ProArt StudioBook 3D OLED. Nah, buat yang brand Asus ini cukup menarik perhatian gue guys, karena Asus tahun ini nggak cuman rilis ROG terbaru, tapi dia juga ngasih upgrade yang signifikan di laptop segmen kreatornya. Oke, kalau sebelumnya ada VivoBook Pro sama ZenBook Pro Duo 15. Nah, gue tuh ngerasanya yang ProArt StudioBook ini jatuhnya tuh kayak gabungan dari kedua laptop tadi. Nah, upgrade yang cukup signifikan di laptop ini itu adalah fitur Stimulated Reality 3D yang mana memungkinkan
tampilan konten 3D itu kita nggak perlu pakai kacamata tambahan atau tools tambahan lainnya. Selain itu, di laptop ini juga ada fitur Asus Dial yang dia tuh bentuknya shortcut yang mana mudahin kamu buat kreasiin konten. Ya namanya juga laptop workstation kelas profesional di industri kreatif ya guys. Nah, buat spesifikasi yang gua ketahuin saat ini, yang baru gua ketahuin saat ini tuh kayak gini guys. Dengan display 16 inch dengan rasio 16:10, resolusi 3K, 120Hz 3D OLED, viewing angle up to 180 derajat, prosesor Intel Core i9 dengan chipset yang paling baru yaitu Intel Gen 13, RAM-nya up to 64GB DDR5 yang bisa di-upgradable, penyimpanan SSD up to 8TB M2, grafiknya GPU Nvidia RTX 40 dengan driver studio, baterai 90Wh, dual speaker from Dolby Atmos, dan juga ada port 2 port Thunderbolt 4, 1 port HDMI 2.1, 1 port headphone atau mic, dan juga ada 1 SD card reader. Oke guys, last but not least nih, nomor 4 itu ada Acer Predator Helios 16. Nah, tadi kan gue udah bahas dari segi kreator udah, dari segi bisnis premium juga udah, sampai segi siswa yang entry level itu juga udah. Nah, pasti kalian udah tahu kalau dari namanya aja ini adalah laptop segmen gaming. Oke guys, selama beberapa tahun kebelakang ini, Predator Helios ini jadi salah satu flagship gaming dari Acer. Tahun ini di event CES 2023, Acer itu rilis dua varian Predator Helios, yaitu varian yang 16 inch sama 18 inch. Tapi pastinya dengan peningkatan yang lebih baik lagi. Nah, yang mau gue bahas kali ini itu yang varian Acer Predator Helios 16. Langsung aja kita masuk ke speknya. Oke, untuk laptop ini displaynya udah 16 inch dengan rasio 16:10 WQXGA 2560x1600. Refresh rate-nya up to 240Hz dengan panel teknologi AUO AMOLED. Prosesornya terdapat dua varian, yaitu Intel Core i7 dan juga Intel Core i9. Dengan keduanya Gen 13. RAM-nya 32GB DDR5, SSD 2TB NVMe M2 dengan grafik Nvidia GeForce RTX 4080, baterainya 48Wh. Oke, jadi gimana guys? Kalian tertarik yang mana? Kalau gua pribadi itu yang menarik perhatian gua dari awal itu Asus ProArt StudioBook yang 3D. Kenapa? Karena menurut gua ini tuh terobosan baru di bidang laptop. Ya kalian bayangin aja bisa ngelihat efek 3D di laptop tapi nggak harus pakai tools pendukung atau biasanya kan kita pakai kacamata pendukung. Ini kalian nggak usah pakai. Jadi kalau buat pekerja kreatif yang mana sangat dibutuhin di era sekarang itu, laptop ini kayaknya cocok banget deh. Oke guys, jadinya kalian tuh tertarik yang mana? Tulis aja komentar kalian atau pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalain tombol loncengnya nih. Kalau kalian mau cek harga laptop kalian juga kalian bisa cek di description yang ada di bawah ya. Gua Anissa, see you guys later. Bye.